Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di SMA Negeri 77 Jakarta. Dan ini hari Sabtu, hari libur. Tapi sekolah mengadakan kegiatan ya para gurunya. Nah seperti apa? Ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan dan anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ini untuk kesekian kalinya, kayaknya saya untuk ke sekolah sampai 4 kali baru sekolah ini. Baik, kemarin dadakan diminta, saya mau mohon maaf nggak bisa betul-betul hadir dan memang ada kegiatan juga di kantor. Sehingga kemarin meminta untuk Zoom meeting ya, ternyata dengan sekolah komunitas, jadi saya juga, oh gitu, jadi harus bicara apa lagi gitu kan. Nah kalau saya malah lebih membedah, tapi kalau membedah kan emang harus luring, nggak bisa secara daring. Baik Bapak Ibu, saya sudah dapatkan aturan sekolah dan coba sudah saya baca. Nah karena untuk melakukan tindakan yang diperlukan di sekolah, kita kan jadinya ngerujuk ke sini kan. Nah baik saya coba untuk langsung saja nih ya Bapak Ibu. Nanti boleh kita diskusikan, saya nggak coba lihat yang ini, mungkin bisa dilanjut. Saya langsung ke hak dan kewajibannya peserta didik. Ya, stop. Nah, Bapak Ibu, ini ada kewajiban, hak, pembinaan, dan sanksi. Coba kalau kita perhatikan ya, kalau lihat di bawahnya larangan dan lain-lain ya, kita ngelihat anak-anak itu punya beban banget gitu ya, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu. Dan semuanya tuh dalam bentuk negatif dengan kata larangan. Nah ini yang barangkali mesti kita coba juga sederhanakan. Tapi bahwa itu mencakup semua. Dan sebaiknya menggunakan Permendikbudristek 46 untuk kategori yang boleh dan nggak boleh kalau terkait dengan kekerasan. Nah Bapak Ibu kita coba lihat ya. Ini kan misalnya setiap siswa wajib memahami dan mematuhi tata tertib, kita anggap oke deh ya. Kemudian melaksanakan dan mentaati tata tertib ya. Yang C menjaga norma, ya udah. Yang D menciptakan lingkungan satuan pendidikan yang kondusif dan ramah anak. Nah kira-kira kalau anak-anak menyebut kata membaca ini, menciptakan lingkungan satuan pendidikan yang kondusif dan ramah anak, itu tugas anak apa tugas kita? Guru. Lalu kenapa dimasukin ke dalam kewajiban anak? Kan harusnya haknya anak justru menerima. Boleh kita diskusi. Yang keberatan, ayo kita diskusin aja gitu. Karena sebenarnya ini kita pesannya kepala sekolah adalah suruh memberi masukan terhadap tata tertib sekolah ya. Jadi saya tentu mengarah ke sana ya Bapak Ibu. Mungkin kita jadi agak ini karena harus dibaca jadi satu persatu. Nah Bapak Ibu, apakah kata menciptakan ini tugasnya anak atau tugasnya sekolah? Kan mestinya tugasnya sekolah. Berarti bagian ini harusnya tidak perlu dimasukkan gitu. Karena bukan tugasnya anak-anak. Anak-anak justru harus kita berikan kenyamanan dan perlindungan gitu. Atau ada mau diskusi, ayo kita omongkan. Mendapatkan. Kalau misalnya tidak kita sebutkan, tidak kita perlu sebutkan gitu, tapi kita menciptakan suasana itu. Atau tadi kan kata ibu mau diganti ya Bu ya, berarti anak mendapatkan, kata ibu kan begitu tadi ya. Mana tadi kalimat asalnya adalah, mungkin pakai merah kali ya untuk kita bisa bedain. Jadi ini masukannya kita merahin, yang aslinya kita hitemin. Sekarang yang merah, kan tadi gini, menciptakan lingkungan satuan pendidikan yang kondusif dan ramah anak. Ini kan bukan tugas anak-anak menciptakan ini. Nah lalu kalau kita ganti, tadi ibu memberi ide ya, mendapatkan lingkungan satuan pendidikan gitu. Apakah itu tepat, mendapatkan lingkungan satuan pendidikan yang kondusif? Itu bukan kewajiban. Bukan kewajiban, oke. Apalagi pendapat Bapak mau mengeksplor kenapa bukan kewajiban? Itu hak. Jadi harusnya perlu atau enggak nih? Itu satu. Kalau perlu berarti mau dipertahanin. Tapi kalimatnya mau diubah gitu ya. Kalau ibu ya tadi ya. Kalau Bapak itu perlu atau tidak, atau hilangkan saja karena sebenarnya bukan kewajibannya si anak. Kalau perlu berarti bukan di kewajiban. Kalau perlu bukan di kewajiban. Oke, untuk sementara ini mau kita tandain Gerbang patokannya. Karena gerbang kadangkala lupa nutup.
Jadi kita sampaikan saja setelah 6.30. Jadi jam yang pasti. Iya. Jadi bukan acuannya jangan gerbang ditutup. Jadi pintu gerbang utama itu tadi, mohon izin Kak, sampai di mana kita? Tadi yang ini nih, yang ada tulisan gerbang. Ini Iya. di F, di F. Ya, pintu gerbang utama dekat pos satpam ditutup, ya, ditutup pukul 6.30 WIB. Nah, kemudian ada uraian di bawah, yang di atasnya ya, ini kan ada sungsang ya, sungsang. Jadi kita Tumpang tindih gitu. Iya, yang F turun dulu ke bawah, ya kan? Yang dikatakan terlambat itu kan setelah 6.30. Iya. Berarti acuannya jangan gerbang ditutup. Siswa Tapi yang jam. terlambat, iya, waktu. Kan sudah jelas itu kategori terlambat itu adalah di atas 6.30. Nggak usah dibahas ulang lagi. Jadi siswa yang terlambat nggak usah ditutup setelah gerbang ditutup. Berarti kalau gerbang dibuka lupa satpam misalnya boleh masuk. Atau sertanya lagi ngapain gitu ya. Gitu. Jadi dia ambigu ya. Jadi lebih bagus acuannya adalah kata terlambat itu. Itu sih masukannya ya untuk ketentuan yang disampaikan oleh teman-teman. Dasar pemikirannya bagus sekali. Ya bagaimana kalau orang tua sedang tidak berada di kota Jakarta, tidak bisa untuk Datang. ke sekolah ya. Berarti seperti Ibu bilang tadi, jika memungkinkan, kan bahasanya gitu tadi katanya. Tapi bisa itu soal pilihan. Tapi kalau Ibu Nesa sendiri pinginnya gimana? Oh ya. Jadi prioritas utama adalah orang tua datang ke sekolah untuk minta menyampaikan penyebab alasan. Tetapi ada jika seandainya berhalangan baru. Jadi yang utama itu datang. Jadi jika itu artinya dua-duanya dipakai. Ya, Oke. special case. Diantar oleh orang tuanya, tapi jika orang tua berhalangan, begitu kan bahasanya, konfirmasi harus dilakukan langsung oleh orang tua melalui video call gitu. Iya. Jadi sepakat kita semua? Iya, Bu. Tapi ada juga yang orang tua nggak punya fasilitas video call. Iya, ada Bu. Nggak apa-apa, tapi kita tetap gunakan aja itu kan case. Karena nanti kalau kita kasih lagi jadi nggak ada kepastian, oh boleh ini gitu. Jadi biar aja, oke, kalau itu pasti kasusnya sedikit lah orang yang nggak punya aplikasi video call ya Pak. Nah jadi kita utamakan itu dengan alasan agar itu orang tuanya memang yang bicara gitu. Oke, Bapak Ibu ada lagi? Ada yang mau disampaikan di forum? Nggak apa-apa, ayo. Kan ini memang wadahnya ini. Silakan. Sedikit Bu, itu ada tambahan juga, ada terkadang kalau anak terlambat itu dijemput oleh wali kelasnya langsung ke lobi piket Bu. Oh, wali kelasnya kalau ngajar gimana? Mungkin ada turun dulu Bu. Oke. Ada yang sudah dikonfirmasi mungkin dari orang tuanya langsung ke wali kelas. Gitu. Baik, sedikit ya Bu Barita ya dan Ibu. Memang ada kadangkala situasi tertentu saya pernah melakukan hal tersebut karena memang sudah intensitas pada waktu itu sangat sering dan anak yang hampir bersamaan yang melakukan hal yang sama untuk tidak hadir ke sekolah, terlambat. Akhirnya saya memutuskan supaya dikonfirmasi ke wali kelas dan wali kelas itu datang untuk menyampaikan penyebab dan sebenarnya hanya lebih kepada disiplin positif sih supaya melihat bahwa tidak mudah, menunjukkan pada tidak mudah jika melakukan ini. Semua orang jadi repot, wali kelasnya jadi repot, kepala sekolahnya repot, piket repot, seperti itu. Tapi tetap juga kita sampaikan. Tapi kalau mengenai hal tersebut itu kayaknya di luar dari ya kondisi-kondisi khusus nggak selamanya seperti itu. Berarti kalau khusus lebih baik tidak dicantumkan. Tidak usah dicantum. Karena juga kalau wali kelas yang nganterin, misalnya soal itu juga merepotkan si wali kelas dan meninggalkan layanan yang lain gitu. Yang dikorbankan jadi terlalu banyak gitu. Kalau itu sih cara apa sih lebih ke Situasional. ya mungkin seperti itu kali Bapak ya. Jadi memang sebaiknya tidak usah kita sebutkan. Tapi pada situasi itu kita punya kesepakatan bersama harus begitu untuk kasus yang Bu Nesa tadi katakan. Gitu ya? Atau ada hal lain? Cukup? Kalau enggak kita bergeser ke yang lain. Ya. Oh Ibu, gimana? Lanjut aja. Oh siap. Oke, kalau lanjut berarti sebentar. Nggak tahu yang di Zoom itu denger nggak kalau kita nggak pakai mic?
Coba dicek. Kayaknya kemungkinan besar nggak dengar. Oh, dengar. Oke, ya lanjut. Nah, tadi ya soal pembinaan ini jadi PR kita ya. Kayak apa nanti kita lihat di bawahnya. Terus nih sekarang hak. Oke, kita lanjutin hak. Ya, stop. A, mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut. Ya, mungkin ini sesuai dengan agama yang dianut. Ini kan sebenarnya bunyinya Undang-Undang Sidiknas. Sebenarnya sesuai dengan jadi mendapatkan guru agama yang sesuai dengan agamanya. Pertanyaannya, kadang-kadang sekolah tuh misalnya untuk Hindu, Buddha kan nggak ada tuh. Nah, kalau kita membunyikan ini, sementara ada Hindu, Buddha gitu, mungkin Katolik, Kristen masih ada nih ya. Tapi Hindu Buddha nih enggak, Konghucu enggak ada nih. Kan bisa jadi murid kita itu kan kita sekolah negeri, plural. Nah, ini kan bisa jadi bumerang nih. Nah, itu bagaimana? Ayo, silakan. Khawatirnya jadi, Bu, kok saya Buddha enggak, padahal di aturan sekolah saya berhak loh. Nah, itu kan merepotkan situasi itu. Nah, kita mau menuliskan gimana? Mau disebutkan atau bagaimana? Izin Bu. Gimana, Bu? Terima kasih sudah diingatkan ya. Karena semua mata pelajaran itu mempunyai grade yang sama, Ya. nilai yang sama, maksudnya value-nya ya sama. Kalau agama disebut berarti kita harus sebutkan PPKN, biologi, matematika dan seterusnya. Kan gitu. Ini kan menyangkut pendidikan. Kecuali setiap siswa mendapatkan hak untuk menjalankan agamanya. Tapi kalau pendidikan Beribadah. nggak perlu dicantumkan. Dipahamkan. Jadi kan nggak perlu masuk tata tertib kan? Gimana? Iya, Bu, setuju. Dikeluarkan saja dulu. Setuju, oke. Dikasih tanda, kemungkinan di delete. Lanjut, langsung ke seragam. Nah, makanya gini, 4 seragam. Lebih kan pasal ini tentang seragam misalnya. Nah, ini pakaian. Saya rasa saya mau bagaimana lagi, nggak mungkin saya ubah kan. Ini kan ketentuan Bapak Ibu kan. Nah, jadi nggak perlu. Tapi nanti saya tuh ada hal yang mau saya tambahkan ya terkait misalnya larangan nanti di bawah. Ini seragam saya nggak tahu. Nah, barangkali perlu kalau orang nggak pakai seragam, apa yang terjadi? Mau ke arah pembinaan. Berarti ketika bicara pasal 4 ayat ini misalnya ya pasal 4 bahwa jika tidak menggunakan yang sesuai dengan ini maka itu ada nanti disanksi. Ada yang mau coba nggak? Kalau saya nggak mungkin mengomentari kata ini kan udah Bapak Ibu yang tetapkan nih hari ini begini, hari ini begini, hari itu. Kalau begitu kan berarti boleh kalau nggak tujuh-tujuh. Boleh. Nah, Nggak boleh. Boleh, nggak harus SMA tapi bisa SMA. Tidak sekira. Terus kamera kalau nggak ada di sini. Yang penting ada. Kecuali batik ya. Kalau batik itu kan memang punya sekolah ya. Jadi memang ada seragam nasional Bu. Seragam nasional seperti Ini dimasukin nggak Bu di sini seragam nasional? ada semuanya. Mana Bu seragam nasional? Ya, seragam hari Senin dan hari Kamis itu kan memang Oh oke. Ya udah. hari Rabu seperti itu. Berarti ini adalah kan ketentuan seragam. Ya udah masuk tata tertib nggak apa-apa. Tapi kalau anak nggak pakai, maka ketentuannya di apa gitu. Kalau kita anak ya mengingatkan apa pembinaan, ya mungkin lebih kepada tadi Ibu bilang pembinaan. Lanjut. Kalau oke, ya udah. Bu Retno izin, ini masuk kepada apa ya Bu? Kewajiban, hak atau apa ya? Ini sebenarnya, jadi kita kalau mau pakai ketentuan umum dulu. Jadi setelah ketentuan umum itu adalah definisi-definisi. Tadi kan Ibu nyebutin seragam nasional. Dia kira-kira hal yang membingungkan atau enggak? Kalau enggak, ya nggak perlu diberi penjelasan. Tapi kalau muncul berulang-ulang, maka dia harus diberi ketentuan umum. Jadi definisinya harus disebutin. Yang dicatat di saya adalah kata peserta didik, kata pendidik, ya kata sanksi, kata itu sering sekali muncul.
Kalau muncul kita harus beri definisi. Kalau membingungkan, misalnya pakai nasional itu nggak bingung ya nggak usah. Ini biar seperti ini. Nah, lalu ketentuan yang pertama tuh misalnya ketentuan tentang hal-hal yang patut dipatuhi anak, misalnya tadi Bu, seragam itu sebaiknya di atas, di nomor 1. Yang kedua baru terlambat. Tadi kan, anak kan tadi ada ketentuan terlambat. Jadi biar tuh runut cara berpikirnya sistematis. Jadi makanya tadi saya paham kenapa Ibu tiba-tiba ngomong gitu. Karena waktu baca saya juga begitu. Ini harusnya di atas gitu. Lebih dulu hal yang mudah, ini yang mudah gitu. Yang kita bahas berikutnya yang menurut kita butuh diskusi gitu. Ini kan ya udah emang ketentuannya di sini. Tapi kita harus kalau itu disebutkan dalam tata tertib, jika tidak menggunakan apa yang harus kita lakukan disebutin di bawah. Gitu aja. Sama halnya tadi terlambat, kalau nggak sesuai berarti masuk jam segini. Nah orangnya nggak masuk jam segini seperti apa gitu. Oke, Bapak Ibu paham ya? Nah kalau bisa ini pindah ke bagian yang atas setelah di bawahnya visi dan misi. Misalnya kalau visi misi mau dipertahankan, di bawah visi misi, lalu di bawahnya ini adalah keterlambatan tadi, masuk sekolah, jam masuk sekolahnya. Baru tadi kan jika ada yang nggak masuk tepat waktu, maka nanti di mana aturan itu gitu. Nah, ini Bapak Ibu tadi yang berikutnya hak dan kewajiban. Udah kan? Nah, kalau PR-nya adalah haknya ditambahin. Nah, sekarang nih ada larangan. Masalah Bapak Ibu tuh bikin di bawahnya lagi, ya terus larangan. Ya kan? Kalau tadi kan soal pertama soal visi misi, kedua soal seragam, ketiga soal jam masuk sekolah. Dan rambut kali ya. Nah kalau tadi ada rambut udah ada di sini di larangan. Nanti kita lihat ya Bu. Jadi biar runut. Nah baru nanti larangan tuh yang boleh dan tidak boleh itu apa? Nah ini berarti di luar seragam, di luar terlambat, di luar tadi rambut. Nah kalau rambut masuk dalam larangan, jadi rambutnya tetap di sini, gitu. Jadi kayak gitu ya. Jadi ketika baca pun anak jadi paham urutannya. Oke ya, Bapak Ibu kita coba lihat. Ini kan larangan meninggalkan kelas, menerima tamu di. Nah ini kayak begini nih. Coba di bawah bersolek berlebihan, berambut gondrong atau menyentuh kerah. Terus sepatu, saya lihat gitu ya. Terus di bawah, terus berada di kantin saat jam belajar. Mengedarkan stiker, jaket, kaos tanpa izin sekolah. Memakai jaket selain jaket sekolah. Ada ya Bu jaket sekolah? Tidak ada. Nah berarti yang bisa pakai jaket cuma OSIS dan MPK? Iya. Berarti anak-anak nggak boleh gitu? Oke. Terus mencoret-coret nih, gitu. Terus mengaktifkan handphone, makan minum di kelas. Ya saya lihat kayak gitu. Ya memakai gelang, terus lanjut. Ya ini ya celana panjang ketat gitu kan. Kemudian lanjut mencontek. Nah ini kalau kita membuat semua larangan, kita harus membuat apa yang harus dilakukan kalau dilanggar. Ini enggak, yang dikirimkan enggak rinci. Nah lebih baik kita tidak merinci banyak-banyak biar juga apa kegiatannya. Gini aja, yang memang tidak sesuai dengan ketentuan itu apa, yang umum. Nah tapi kalau Bapak Ibu mau menyantumin ini nggak apa-apa juga, nggak masalah. Hanya saja jika ternyata anak yang pakai celana bentuk pensil tadi, apa yang harus dilakukan. Jadi harus menyebut di bawahnya nanti sanksi. Begitu. Nah agak ribet jadinya. Aturan ini apa yang kemudian anak dandan berlebihan apa yang harus dilakukan. Nah itu akhirnya jadi banyak panjang jadinya. Nah gimana mau seperti itu atau apa yang ya itu sekali lagi sepakat ya soal kesepakatan. Nah kalau saya malah tidak melihat larangan melakukan kekerasan. Memang ada teror. Saya lihat nih bawah deh Bapak Ibu. Ada teror, bawa senjata tajam. Bawah deh kalau nggak salah. Ini ada kan yang soal pacaran. Coba nih Bapak Ibu ya. Di atas tuh. Nih. Berperilaku asusila. Ini kan sebenarnya
bisa kita atur lewat kekerasan seksual di dalam aturan sekolah. Jadi hal-hal yang bahkan di dalam Permendikbudristek itu gini, sweet cantik, kalau orangnya nggak terima tuh bentuk pelecehan. Apalagi bentuk lain, ya ini yang mungkin tadi ya, melompat pagar, merokok, minum minuman keras, mau menyimpan. Ini ketika terjadi, selama ini Bapak Ibu gimana penanganannya? Karena tim PPK-nya kan nanti ngerujuk ke sini juga, tim PPK. Nah, saya tidak melihat rinci terkait sanksi. Hanya Bapak Ibu menyebut gini, sanksinya itu ringan, sedang, berat. Ya, maksudnya kesalahan atas dasar itu. Jadi kalau ringan, sanksinya apa? Kalau saya lihat gitu, dan ada akumulasi sanksi. Oke ya, demikian ya video ini. Ini adalah satu kegiatan yang sebenarnya pelaksanaan dari kurikulum Merdeka. Jadi sebagai sekolah penggerak memang ada kegiatan, yaitu terkait dengan sekolah harus membangun sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan, tanpa kekerasan ya. Semoga video ini bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan dan anak. Terima kasih. Wassalamualaikum.